Nah, seperti itu. Dan mereka mau untuk disponsori oleh EMS. Dan kemudian EMS ini kemudian mau juga bekerja sama dengan NSGP. Dan kemudian seperti kemarin di event di Vietnam, EMS itu melakukan giveaway bagi-bagi 25 keping emas di project di event di Vietnam ya, 25 keping emas di Vietnam. Jadi teman-teman di sini bisa lihat betapa bagusnya untuk project NSGP. Kemudian yang kedua adalah Green Trust. Ini adalah sebuah manajemen keuangan atau seperti ini ya. Kalau di luar negeri trust itu udah banget seperti warisan. Jadi dan dia pusat di Hong Kong dan ada di event yang saat ini saya sudah ring intern dari Malpidi yang dengan juga samaan ini perusahaan 4 untuk pengembangan komunitas. Mungkin saya kasih waktu 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Teman-teman bisa scan dan bisa screenshot mungkin. Nanti bisa follow yang belum follow. Oke, sekarang kita akan tutup slide ini. Saya akan buka untuk slide. Nah, yang tadi adalah sekilas tentang apa sih itu NSGP, kemudian kenapa sih kita mau beli project ini atau pakai kenapa sih project NSGP ini bagus, karena kan kadang kita beli project token, kadang kita nggak tahu project ini bagus atau enggak, seperti beli kucing dalam karung, nanti jangan-jangan oh aduh kita salah beli project, tapi sebenarnya teman-teman kadang kita beli token meme yang atau meme token yang nggak jelas, atau misalnya yang developernya nggak tahu, kemudian nggak ada kerjasama, utilitasnya nggak ada, kita aja berani, ada yang masuk sampai 10 juta, 20 juta, 5 juta, karena kenapa? Karena cuma mengharapkan kenaikan token, habis itu kemudian ternyata kita kena pas exit liquidity-nya. Tapi teman-teman di sini seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa project NSGP ini adalah project yang cukup bagus dan sangat bagus karena kita lihat developernya jelas, kemudian kantornya jelas, kemudian untuk kerjasama juga telah dilakukan kerjasama dengan 5 perusahaan, 5 entitas lain. Kemudian di sini, kalau teman-teman bagaimana sih caranya kalau tertarik mau jadi holder? Dan teman-teman di sini sangat beruntung karena teman-teman berada di waktu yang sangat tepat. Karena kita di sini adalah berada di waktu skema pre-sale atau masa pre-sale yang dimulai pada tanggal 18 Februari. Jadi di sini ada 3 token, BNSG, NSG, dan NST. Jadi teman-teman cukup perhatikan, yang paling penting adalah NSG. Untuk skemanya bagaimana? Ada di slide berikutnya. Ini yang tadi untuk total alokasi dari BNSG 1 miliar, total alokasi dari NSG 4 miliar, dan kemudian ini untuk distribusi tokennya. Jadi NSG saat ini bisa dibeli melalui minting reward. Ini kita next dulu. Nah, di sini adalah yang paling penting, halaman yang paling penting, cara bagaimana kalau mau menjadi holder NSG. Jadi teman-teman cukup perlu diingat bahwa proyek ini sudah proyek Web3, jadi teman-teman bisa minta link untuk NSG Hub atau link referral ke pengundangnya masing-masing, dan teman-teman ingat untuk membukanya bukan di Google Chrome atau bukan di Safari, tapi teman-teman wajib untuk install wallet Web3 seperti Trust Wallet atau Token Pocket, di mana teman-teman kalau misalnya belum punya wallet, teman-teman create wallet. Create walletnya itu gratis. Jadi teman-teman buka wallet, jangan salah, jaringannya BNB atau BNB Smart Chain atau BSC. Jadi biasanya teman-teman yang populer buka di Token Pocket atau install di Trust, kemudian buka wallet, create wallet untuk jaring Binance Smart Chain. Jangan lupa untuk 12 frasa, nanti akan ada muncul 12 frasa, itu disimpan baik-baik, jangan dikasih tahu siapapun, karena kalau ada yang tahu itu
mereka bisa masuk, bisa mengakses untuk wallet teman-teman sendiri. Kemudian kalau sudah create wallet, teman-teman ke discover atau jelajah, karena di wallet Web3 itu teman-teman bisa akses internet, bisa akses website. Nah, teman-teman aksesnya di sana, bukan lagi akses melalui Google Chrome atau melalui Safari atau melalui Explorer ya. Akses di sana, minta link NSG Hub ke masing-masing pengundang. Kemudian teman-teman jangan lupa deposit, karena di sini adalah skemanya pembelian token presale. Jadi di sini skemanya pembelian token presale, bukan airdrop. Karena di sini teman-teman kita lihat kalau mulai dari berapa? Mulai sih wajarnya dari 100 BNSG. Dan harga BNSG berapa? Harga BNSG dimulai pada tanggal 18 Februari itu harganya 0,1 dan saat ini sudah naik menjadi 0,12. Jadi sudah naik 20%. Jadi kalau misalnya teman-teman contohnya mau deposit 100 USDT, wallet USDT-nya di ini token pocket, kemudian teman-teman wajib tambahin $2 karena di sini ada biaya untuk transaksi, ada biaya transaksi 2%. Jadi kalau misalnya deposit $100 plus 2, $102 plus tambahkan kurang lebih $3 untuk BNB karena nanti untuk sign kontrak, sign untuk on-chain-nya itu akan meminta BNB untuk gas fee. Nah, kemudian setelah itu sukses untuk melakukan deposit, teman-teman buka walletnya, kemudian teman-teman depo. Jadi yang 102 itu akan menjadi 100, kemudian teman-teman lakukan pembelian by BNSG. Jadi di platform atau di Web3-nya NSG Hub itu teman-teman bisa membeli BNSG, by BNSG dengan harga terkini. Jadi kalau misalnya 100 USDT akan mendapatkan berapa BNSG, nah itu teman-teman tinggal bagi. Karena kan tadi 102, duanya hilang karena untuk gas fee, kemudian 100 dibagi 0,12. Itu teman-teman akan mendapatkan 833 BNSG. Jadi yang teman-teman beli saat pertama kali adalah BNSG, tapi nanti BNSG ini teman-teman tidak bisa jual atau tidak bisa swap ke USDT, teman-teman wajib burn token untuk menghasilkan NSG, untuk mendapatkan 3 cycle NSG. Jadi kalau misalnya tadi $100, kalau dengan harga saat ini mendapatkan 833 BNSG, itu akan mengunlock atau membuka 3 cycle sampai mendapatkan limit 3 kali atau 3 cycle atau tinggal 833 kali 3. Jadi limitnya adalah 2.500 NSG. 2.500 NSG ini adalah limit yang teman-teman berhak dapatkan kalau misalnya teman-teman deposit 102 USDT per hari ini dan kemudian akan dilakukan pembagian atau distribusi token rilis per harinya itu 0,8%. Jadi di harian ini bukan seperti skema Ponzi atau apa bagi hasil atau apa ya. Jadi ini murni sebenarnya bahasanya agak salah. Jadi ini lebih murni ke token rilis atau distribusi token. Distribusi tokennya dilakukan per hari mulai 0,8%. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak melakukan klaim, maka besoknya akan ada percepatan distribusi token rilis menjadi 0,81, 0,82, 0,83. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak melakukan pengembangan komunitas dan tidak melakukan klaim, untuk distribusi token ini paling cepat adalah 106 hari sampai maksimal ya. Jadi sampai maksimal 2.500 NSG itu paling cepat 106 hari, paling lama 375 hari kalau teman-teman melakukan klaim setiap hari. Klaim itu gimana? Klaim itu kalau misalnya amit-amit teman-teman lagi butuh uang atau butuh dana di tengah jalan. Nah, di sini bagusnya luar biasanya project NSG daripada project lain. Kalau misalnya teman-teman beli project presale di tempat sebelah atau di tempat lain, kadang teman-teman mau butuh uang, itu teman-teman nggak bisa swap atau nggak bisa cairkan. Kenapa? Karena masih harus tunggu TGE, token generation event, atau tunggu untuk ini ya, tunggu koinnya listing dulu, baru nanti bisa jual koinnya, nanti jualnya nanti rebutan. Nah, bagusnya di sini, luar biasanya di NSG, kalau teman-teman sewaktu-waktu butuh uang, nah teman-teman itu bisa swap ke USDT dengan memerlukan 10% NST. Tapi teman-teman ingat kalau misalnya teman-teman tidak klaim, maka untuk rilis tokennya, untuk distribusi token sampai maksimal 3 cycle itu jauh lebih cepat sampai dengan 106 hari.
paling cepat 106 hari. Nah, di sini untuk perhitungan untuk dengan asumsi harga tokennya sama, nilai aset digitalnya NSG-nya sama, itu dalam waktu 66 hari teman-teman mencapai break even point, dan dalam waktu 106 hari teman-teman akan mencapai 3 cycle untuk NSG-nya. Jadi dari BNSG, misalnya yang tadi 833 BNSG, berhak untuk unlock alokasi sampai 3 cycle 2.500 atau 300% NSG itu, kalau misalnya teman-teman tidak klaim, mendapatkan waktu 106 hari. Kalau misalnya klaim setiap hari, itu untuk balik modalnya 125 hari, dan untuk sampai mencapai maksimalnya itu dalam waktu 375 hari. 375 hari. Kemudian ini bagusnya kalau misalnya ini asumsi perhitungan kalau misalnya teman-teman melakukan deposit 1.000 USDT pada waktu harga 18 Februari di harga 0,1 dolar atau 10 sen, di mana saat ini pun kita lihat harganya sudah naik 20%, harga presale 0,12, harga presale 0,12. Jadi dari 10.000 itu kan teman-teman mendapatkan 10.000 BNSG, 10.000 BNSG atau 10.000 BNSG itu akan meng-unlock sampai 3 cycle sampai dengan 30.000 NSG. Ini dengan asumsi teman-teman tidak melakukan klaim ya. Jadi dari 30.000 BNSG itu 30 pada 30 hari akan terbagi distribusi 3.259 NSG. Kemudian 60 hari 9.200 NSG, 90 hari 20.443 NSG, dan 106 hari seperti yang di slide ini, 106 hari akan terdistribusikan penuh total 3 cycle yaitu 30.000 NSG. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini hold, karena dalam sejarah industri kripto blockchain, teman-teman yang menang itu teman-teman yang beli kemudian hold, bukan yang misalnya beli kemudian naik dikit jual, atau misalnya naik dikit kemudian turun dikit udah takut atau khawatir atau pusing atau gimana udah jual-jual atau gimana, besoknya naiknya 3 kali lipat kemudian kita ketinggalan. Karena banyak sekali teman-teman, karena saya mengikuti industri kripto ini dari awal, dari 2014-an atau mungkin sebelumnya ya. Jadi teman-teman tahu, saya paham kalau misalnya yang menjadi pemenang di sini adalah yang menjadi holder dan juga yang mengembangkan komunitas. Nah, kalau di sini teman-teman misalnya lihat harganya sama 0,1, maka aset digital yang teman-teman punya kan 30.000 NSG, itu setara dengan 3.000 USDT. Kalau misalnya ada kenaikan 10 kali, 10x menjadi 1 dolar, maka 30.000 NSG teman-teman nilai asetnya setara dengan 30.000 USDT. Jadi dengan modal 1.000 USDT, teman-teman bisa mendapatkan jackpot, berpotensi mendapatkan jackpot sampai dengan 30.000 USDT, dan juga bisa lebih. Dan ini bukan hal yang mustahil, karena teman-teman di industri kripto itu bukan yang mustahil kalau misalnya naik sampai 10x, 20x, 30x, atau sampai 100x. Bahkan kadang dalam hitungan hari atau hitungan minggu itu ada beberapa project yang sampai naiknya 3x, 5x sampai hitungan hari atau hitungan minggu ya. Jadi ini bukan hal yang mustahil di dunia blockchain ya teman-teman. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk skema perhitungan untuk menjadi holder, silakan. Teman-teman bisa tanya di kolom chat untuk menjadi holder, karena berikutnya akan saya jelaskan bagaimana sih kalau teman-teman ingin mengembangkan komunitas. Lebih kalau yang masih bingung bagaimana kalau ingin menjadi holder NSG atau misalnya coba-coba beli. Jadi teman-teman sih sebenarnya ini adalah momen yang tepat untuk masuk di dalam sebuah project seperti NSGP atau NSG untuk membeli token presale NSG. Karena teman-teman di sini dilihat untuk komunitasnya cukup besar, saat ini udah ada hampir 15.000 holder. Kemudian kita lihat juga dari harga naik sampai dari harga presale tanggal 18 Februari itu di harga 0,1, saat ini udah naik 20% di harga 0,12. Oke, jadi sekarang presentasi di bawah jaringan. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pengembangan komunitas ya, karena nggak ada lagi yang tanya.
Saya anggap udah jelas. Nah, ini untuk pengembangan komunitas. Kenapa? Karena kripto adalah komunitas. Oke, sebentar. Ada pertanyaan dari Rovinus. Kalau modal 1 juta, dapatnya berapa NSG? Nah, modal 1 juta, jadi hitungannya sebenarnya di sini pakai hitungan untuk Bro Rovinus. Untuk hitungannya, dari 1 juta itu kita convert ke USDT dulu. Jadi 1 juta kita convert ke USDT. Katakan USDT saat ini 16.800. Kan dapatnya 59, katakan digenapi lah, jadi 60 USDT. 60 USDT itu, bro, kalikan 2%, 1,2, jadi sisanya menjadi 58,7, 58,8. Nah, dari 58,8 itu, 58,8 dari mana? Karena kan dikurangi untuk transaction fee 2%, yaitu 1,2 dolar. Jadi sekarang sisanya 58,8 USDT. Nah, itu kemudian membelikan BNSG. BNSG harganya berapa? 0,12. Tinggal dibagi 0,12 akan mendapatkan 490 BNSG. Jadi untuk jawabannya, modal 1 juta itu sekarang mendapatkan sekitar 490 BNSG, di mana BNSG-nya itu wajib kita forge untuk unlock, untuk membuka 3 cycle NSG sampai dengan 3 kali, yaitu menjadi 1470 NSG. Jadi nanti dapatnya 1470 NSG, dan kita dapatnya kalau misalnya kita nggak mengembangkan komunitas, paling cepat 106 hari. Dengan catatan tidak klaim dan tidak mengembangkan komunitas, paling cepat 106 hari per hari ya, dan paling lama 375 hari kalau misalnya kita melakukan klaim setiap hari. Oke, kita lanjut ke pengembangan komunitas. Jadi di sini teman-teman perlu ingat, adalah kripto adalah komunitas. Kalau sebuah proyek kripto tanpa komunitas, maka proyek itu akan turun ya. Bahkan proyek yang udah listing pun, kalau misalnya komunitasnya lari kemana-mana, kadang kan kita lihat di banyak proyek ya, di proyek A, B, C, ada proyek habis itu di delisting dari apa ya, dari exchanger yang gede seperti di Binance, kemudian di OKX, di delisting. Nah, itu karena mungkin dia dari holdernya atau dari komunitasnya udah pada kabur atau udah pada tidak konsen, tidak fokus ke project mereka. Ini menyambung dari pertanyaan dari Bro Jonathan, NSG-nya belum listing. Saat ini belum listing karena saat ini masih dia pre-sale. Jadi kita saat ini berada di fase pre-sale yang tadi sudah dijelaskan, di fase pre-sale. Kemudian teman-teman untuk pengembangan komunitas, kalau misalnya si A, katakan si A, dia mengundang temannya si B, dan si B melakukan minting katakan 1000 USDT, maka si A akan mendapatkan tambahan percepatan 10% berupa NST, yaitu $100, tapi berupa NST dibagi harga NST per hari ini. Kemudian yang kedua adalah pasangan akselerasi langsung. Itu maksudnya bagaimana? Kalau misalnya dari 1000 itu katakan harganya masih 0,1. Dari 1000 itu, misalnya si A mengundang si B. Si B kan mendapatkan 10.000 token. Ini dengan asumsi 0,1 ya, biar gampang. 10.000 token, 10.000 BNSG, unlock-nya sampai 30.000. Nah, nanti si A dia akan mendapatkan 10% NSG dari yang didapatkan si B per harinya. Jadi misalnya si B dapat berapa per hari, nanti si A itu akan mendapatkan 10%-nya per hari sampai mentok, sampai si B terdistribusikan total 30.000 BNSG, 30.000 NSG. Nah, ini luar biasanya. Jadi kayak misalnya kita mengundang orang untuk melakukan pembelian token ini misalnya 1.000, tapi bonus kita itu sampai mengikuti sampai 3 cycle, yaitu kurang lebih sampai sekitaran sampai 3.000 ya. Jadi itu luar biasanya. Jadi 10, kalau anggapannya 10%, tapi kalau misalnya teman-teman yang biasa main di networking itu kurang lebih sampai 30%. Kok bisa? Karena bonus akselerasi langsung ini mengikuti sampai 3 cycle. Kemudian yang ketiga adalah bonus akselerasi tim atau untuk peringkat level. Peringkat level di sini kita lihat ada N1, N2, N3, N4, N5 sampai N6. Syaratnya apa? Syaratnya cukup mudah. Syarat untuk bonusnya cukup mudah. Untuk N1 cukup memiliki omset grup 100.000 BNSG dan memiliki 2 N0. N0 itu syaratnya hanya perlu minting 100 BNSG.
Jadi punya 2 orang yang minting BNSG dan memiliki sales 100.000 BNSG, maka si A akan mendapatkan tambahan akselerasi langsung 10%. Kalau N2 memiliki 2 N1, N3 memiliki 2 N2 dengan sales yang lebih besar ya. Dan kemudian kalau misalnya nomor 4, percepatan tingkat itu kalau misalnya mulai N3 ada level yang sama, itu tetap mendapatkan 10% dari bonus yang temannya yang level yang sama. Kemudian yang kelima ini adalah yang luar biasa, adalah bonus global pool atau reward pool. Jadi untuk bonus dari nomor 2 sampai 5 itu 70% masuk ke dompet NSG, 20% dikumpulkan ke global pool, di mana global pool ini akan dibagikan 30% ke N2 dibagi dengan jumlah N2 yang ada, 25% ke N3 dibagi ke jumlah N3 yang ada, 20% ke N4 dibagi ke jumlah N4 yang ada, 15% ke N5 dibagi jumlah N5 yang ada, dan 10% ke N6 dibagi jumlah N6 yang ada. Dan kalau misalnya teman-teman berpikir apakah N4 itu kok kelihatan susah atau enggak? Enggak. Karena di sini sudah ada lebih dari 3 orang dari Indonesia yang sudah mencapai peringkat N4 dan sudah lebih dari sepertinya sudah hampir dari 10 orang yang sudah mencapai N3 dan N2 sudah ada banyak orang sudah ada kurang lebih 20 orang yang mencapai peringkat N2 termasuk satu dari Filipina yang baru mencapai level N2. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya mikir ini beneran bisa mencapai N4 atau enggak sih, mencapai sales sampai 5 juta BNSG atau enggak. Nah teman-teman sini bisa buktikan sudah ada lebih dari 3 orang yang mencapai level N4 dan lebih dari 5 orang yang mencapai N3 dan sudah ada belasan orang yang sudah mencapai level N2 termasuk satu dari pengembang dari Filipina ya. Jadi teman-teman di sini luar biasa dari bonusnya ya. Karena di sini teman-teman lihat untuk bonus N4 kan dapatnya bonusnya NSG itu kalau disetarakan dengan ekivalen dengan USDT itu bonusnya kurang lebih sekitar 1.000 sampai 1.200 USDT per hari ya. Tapi dapatnya bukan USDT, dapatnya NSG di mana bisa di swap. Jadi teman-teman di sini bisa lihat kalau misalnya kita mencapai level N4 itu kita udah bisa ya mendapatkan income yang luar biasa, tambahan income yang luar biasa yang mencapai 1.000 setara dengan 1.000 USDT per hari dan ini bukan kabar yang hoax atau gimana karena sudah lebih dari 3 orang yang mencapai seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Kristio, token masih pre-market. Saat ini token masih pre-sale, jadi kalau misalnya biasa token di pre-sale itu belum bisa dicek di CoinGecko atau CMC. Nanti kalau untuk Certik itu kemarin ini dari Fanny, untuk Certik kemarin di event di Vietnam sudah dikasih screenshotnya, nanti menunggu waktu yang tepat dari developer akan mengumumkan untuk Certik. Jadi Certiknya sih udah di-approve, tapi masih dirahasiakan dari developer. Nanti akan diinfokan dengan waktu yang tepat. Kemudian dari loading ini total market cap ini yang tadi kalau misalnya bisa dilihat, kita kembali ke sini. Ini bisa dilihat dari tokenomics sebenarnya. Tokenomics-nya adalah 4 miliar token NSG di mana untuk alokasi distribusi yang bisa diminting itu 3 miliar atau 75%. Dan kabar baiknya saat ini untuk soft cap-nya sudah laku sekitar kurang lebih 1,5 juta dolar. Jadi teman-teman di sini lihat dan kabar baiknya untuk holdernya sudah mencapai lebih dari hampir 15.000 wallet holder, yang pasti lebih dari 10.000 wallet holder ya. Jadi di sini cukup bagus karena teman-teman ingat kalau misalnya sampai project ini jadi, teman-teman yang menjadi holder semuanya akan mendapatkan jackpot. Jadi ini kita selain kerja untuk mengembangkan komunitas secara pribadi, kita juga melakukan pengembangan komunitas secara kolektif. Kolektif kenapa? Karena kolektifnya teman-teman semua yang menjadi holder akan mendapatkan keuntungan melalui kenaikan aset digital dari NSG ini. Oke, kita lanjut. Dari mana tahu kita bisa melihat dari NSG pribadi dan tim. Nah, ini kalau
dari NSG pribadi dan tim itu sebenarnya bisa dilihat di platformnya. Jadi mungkin bisa tanya ke pengundangnya atau register dulu melalui link pengundangnya. Dan nanti bisa tanya ke pengundangnya itu di walletnya itu ada perbedaan, ada menunya, menu untuk pengembangan dan kemudian menu untuk forge pribadi. Jadi kalau misalnya dari miner ini sebenarnya simple jawabannya, silakan ke pengundangnya minta link NSG Hub pengundangnya dan daftar dulu, register dulu biar bisa lihat untuk ini ya, untuk fitur-fitur yang ada di dalam web NSG. Kalau sudah listing, apakah minting dihentikan? Terus bagaimana kalau token sudah habis semuanya? Nah, ini untuk JOSA. Kalau sudah listing, apakah minting dihentikan? Jadi kalau sudah listing, ini belum tahu, nanti tunggu mungkin dari developer untuk menjawab, karena dan kabar baiknya kan kita saat ini masih di fase presale. Justru karena kita masih di fase presale, ini justru adalah kesempatan yang luar biasa. Karena kalau misalnya biasanya kalau kita beli token listing, token yang udah listing itu biasanya misalnya kita beli token 1X ya dapatnya 1 aja. Atau misalnya beli 10 ya dapatnya 10. Jarang-jarang ada promo. Tapi di sini karena kita di fase presale itu kita mendapatkan promo. Promo apa? Harganya masih harga presale 0,12. Kemudian kita mendapatkan sampai 3 cycle. 3 cycle. Jadi kita misalnya yang tadi kita deposit 100 USDT, kemudian kita kan mendapatkan 833 BNSG, tapi kita mendapatkan untuk fase pre-sale ini mendapatkan sampai 3 cycle, yaitu mendapatkan sampai 2.500 NSG. Nanti kalau misalnya biasanya udah sampai listing ya, misalnya kita beli 1 NSG ya dapatnya 1 NSG, itu biasanya umumnya ya di project-project lain biasanya kalau udah listing ya nggak dapat seperti promo-promo. Kemudian nggak dapat lagi promo trip kayak kemarin yang baru saja dihadiri 300 holder dari 3 negara, dari Indonesia, kemudian dari Cina, kemudian dan juga dari Filipina. Nah, itu juga promo trip. Yang berikutnya ada promo trip ke 3 wilayah, Hong Kong, Shenzhen, dan Macau. Nah, itu. Jadi ini adalah kesempatan. Kalau token habis semua, biasanya nanti token habis semua, token itu akan benar-benar murni di komunitas, dan itu akan berkembang menjadi sehat. Seperti itu. Kemudian untuk SIBA, holder terbanyak dari mana? Holder terbanyak saat ini mungkin dari Indonesia, kemudian juga dari Cina, kemudian juga dari Filipina, dan dari beberapa negara di Asia. Circulating supply untuk sekarang, untuk total supply tadi dari loading, total supply tadi udah dijelaskan di ini ya, di slide. Total supply untuk NSG adalah 4 miliar, di mana dari 4 miliar ini 3 miliar yang bisa didistribusikan melalui minting, dan sekarang saat ini udah laku untuk soft cap-nya di sekitar hampir 20 juta BNSG ya, 20 juta BNSG. Seperti itu teman-teman. Jadi ini masih jauh dan masih untuk peluang kita, kesempatan kita masih sangat besar, dan teman-teman di sini ingat, karena untuk harga presale ini selalu naik, semakin naik. Kalau misalnya teman-teman menunda, karena bisa dilihat dari histori, kalau misalnya teman-teman ditawari pada bulan lalu, misalnya tanggal 20 Februari harganya itu masih 0,1. Tapi kalau teman-teman mulai mengambil keputusan saat ini untuk melakukan pembelian token presale, melakukan pembelian BNSG, saat ini harganya udah naik 0,12. Jadi kurang lebih hampir 2 bulan teman-teman udah kehilangan 20%, udah kehilangan nilai aset 20%. Kalau misalnya teman-teman udah ditawari Februari lalu tapi tidak take action sambil menunggu atau waiting atau wait and see, teman-teman udah kehilangan 20%. Nah, teman-teman nggak tahu kalau misalnya sekarang teman-teman ditawari, diundang oleh teman-temannya, dari leadernya atau dari teman-teman yang lain dari komunitas. Saat ini harga di 0,12, tapi teman-teman mungkin take action di bulan Mei atau misalnya di bulan April akhir. Ya, kita nggak tahu, mungkin harganya bisa naik lagi. Dan eh, dari dana yang teman-teman depositkan, misalnya 102 yang alokasikan, itu nanti pembagiannya akan lebih, jumlah dapat BNSG-nya akan lebih kecil. Karena kenapa? Karena terdapat kenaikan BNSG seperti itu. Jadi teman-teman akan mengalami kerugian secara ini ya, secara nilai BNSG. Jadi
tidak ada salahnya bagi teman-teman karena teman-teman di sini mungkin kebanyakan udah biasa mengerti dunia kripto, di mana teman-teman manfaatkan momentum. Teman-teman kan biasanya lebih suka ambil di harga awal. Kalau misalnya harga awal itu kan peluangnya lebih besar. Kenapa nggak ambil di harga awal, harga sekarang daripada nanti? Kemudian untuk SIBA, apakah asal developer dia sebenarnya dari Malaysia, kemudian dari Singapura juga, untuk IT-nya ada juga dari Singapura dan juga dari Cina. Jadi kenapa dia ngambil hub Malaysia? Karena itu paling bisa untuk beberapa bahasa dan juga dia pro crypto. Kemudian paling banyak holdernya dari Indonesia. Ya, holdernya saat ini paling banyak di Indonesia. Dari Fani, apakah udah full blockchain? Untuk full blockchain udah, tapi masih di ini ya, masih untuk smart contract-nya masih dirahasiakan dari developer. Kemudian statiknya udah dapat tapi masih dirahasiakan. Jadi kita sambil berkembang, sambil mengembangkan komunitas, saat ini adalah kesempatan sebelum nanti semuanya dirilis. Rencana kami termasuk pengundang akan buka akun 1-27 April sekalian. Nah, untuk Raja 27 ini bisa tanya ke pengundangnya apakah bisa dengan rupiah. Sebenarnya sih karena ini kan aset digital. Sebenarnya rupiah harus di-swap ke USDT ya. Jadi biasanya rupiah teman-teman harus belikan aset digital USDT bisa melalui ceks lokal seperti Indodax, kemudian toko kripto, kemudian Reku atau yang lainnya. Kemudian kalau teman-teman udah punya USDT, teman-teman tinggal transfer ke wallet Web3 ke USDT di token Pocket atau di Trust melalui jaringan BP20 BSC. Kemudian untuk Jonathan Chandra, apakah presale-nya transparan? Presale-nya transparan karena kan kita bisa lihat, kemudian setransparan apa? Teman-teman kan dari slide yang tadi sudah lebih dari 2.000 orang yang melakukan kunjungan ke kantornya, berkunjung, ketemu dengan developernya, bisa ngomong dengan developernya, bisa diskusi dengan developernya, makan bareng dengan developernya, kemudian di Vietnam pun juga bertemu dengan developernya, dengan tim-timnya, jadi kurang transparan apa. Kadang kalau misalnya kita lihat, misalnya ya, project apa, misalnya dia udah secara blockchain, oke, kita lihat bisa cek blockchain-nya, tapi teman-teman nggak tahu developernya siapa. Kalau misalnya teman-teman mau ada saran apa, teman-teman nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Seperti itu, karena yang jawab cuma robot, atau yang jawab cuma CS, yang robotnya di mana jawabannya udah ada skripnya. Kalau teman-teman tanya A, jawabannya satu, teman-teman tanya B, jawabannya dua, teman-teman tanya D, jawabannya udah di program 4. Kalau teman-teman tanya E, jawabannya ya udah 5, udah ada programnya, seperti itu. Untuk komunitas ini apakah ada media sosialnya? Media sosial aku coba kembali ke slide yang ini. Jadi untuk media sosial teman-teman bisa ikuti. Sebenarnya tadi itu udah saya kasih waktu untuk media sosial resmi ya. Jadi ini sambil menjawab. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan di awal banget. Sebentar untuk geser slide-nya. Sebentar, karena cukup panjang slide-nya. Media sosialnya ada di agak belakang. Ini yang tadi untuk 5 entitas atau perusahaan yang melakukan kerjasama dengan NSG. Jadi nggak cuma satu. Kalau misalnya satu, teman-teman bisa sanksi, itu paling satu dari perusahaan bosnya, atau dari teman bosnya, atau bosnya bikin-bikin doang. Tapi di sini teman-teman bisa lihat ada 5 perusahaan entitas di luar kripto yang melakukan kerjasama. Hanya satu yang ada industri blockchain-nya, yaitu Asterion ya. Yang 4 lainnya itu, nah ini. Ini untuk media sosialnya, silakan bisa di ini ya, di screenshot kalau nggak mau lama. Kemudian dari Wahyu, kalau mengundang holder 1000 BNSG, apakah yang didapat? Kalau mengundang 1000 BNSG, pertama yang didapat itu 10% NST itu dari USDT-nya berapa. Kemudian yang kedua, 1000 BNSG itu kan dapatnya sampai maksimal 3000 NSG, sampai 3000 NSG, karena
unlock 3 cycle. Nah, itu akan juga mendapatkan NSG 10% yang dia dapatkan tiap hari. Tiap hari, yang dia dapatkan tiap hari. Jadi kalau misalnya 1000 BNSG kan dia dapatnya 3000 NSG. Itu kasarnya itu dari Mas Wahyu akan mendapatkan 300 NSG. 300 NSG tapi tidak mendapatkan secara langsung instan, untuk mendapatkan 300 NSG itu didistribusikan sesuai dengan pendistribusian dari temannya. Jadi kalau misalnya temannya nggak klaim ya makin lama makin banyak. Pokok totalnya dapatnya sampai 300 NSG seperti itu. Kemudian dari si Powder Certik, alasan Certiknya dirahasiakan sebenarnya tinggal menunggu momentum yang pas untuk di ini ya jadi Certik nggak dirahasiakan, tinggal menunggu momentum yang pas untuk diinformasikan. Jadi ini mungkin strategi marketing dari developer aja. Bulan apa listing? Kalau dari teman-teman ini malah mintanya listingnya di ini ya, malah ditunggu dulu, diundur dulu sampai komunitas lebih kuat, karena di sini saat ini Filipina udah mulai berkembang, kemudian Cina juga udah mulai grow, kemudian kita juga tap in dengan influencer dari Eropa, dari Rusia, dan dari yang lainnya. Oke, kita cukup lihat sangat banyak antusias dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Untuk masalah keamanan dan legalitas. Jadi dari Sumiati untuk keamanan ini untuk legalitasnya ada di masih legalitas secara luar, karena di sini masih project presale. Jadi biasanya kalau di Indonesia misalnya project luar itu apa ya, untuk legalitas selalu agak terlambat mengikuti kemudian. Jadi sebenarnya teman-teman apa ya, kalau misalnya kasarnya kalau beli token yang legal apakah untung? Belum tentu juga. Misalnya beli token X harganya Rp200, apakah pasti bisa naik ke Rp300? Boro-boro naik, habis kita hold, misalnya kita menjadi holder, malah turun jadi jadi Rp100. Padahal tokennya udah terdaftar, kemudian udah legal semuanya, tapi turun juga kan rugi juga. Terus teman-teman bisa apa? Sama aja. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa di industri kripto itu lebih apa ya? Kita harus lebih major, lebih melihat peluang daripada resiko. Jadi kita nggak salahkan, mungkin teman-teman lihat legalnya bagus atau nggak. Tapi biasanya kan kita di sini ini adalah proyeknya masih presale. Kemudian kalau untuk legalnya di luar negeri sudah ada. Kemudian karena kenapa? Karena kalau nggak legal dia nggak akan bisa buka kantor di di gedung tertinggi kedua se Asia Tenggara. Dia pasti akan didatangin oleh polis di Malaysia kalau misalnya dia nggak jelas seperti itu. Tapi kalau untuk legalitas masing-masing negara, karena sifatnya kripto itu sebenarnya kan Web3 kan sebenarnya sifatnya borderless, tapi karena untuk legalitas setiap negara kan harus diurus setiap negara. Nah itu kan daripada ngurusi gitu, kapan jalannya, karena kripto adalah komunitas. Nah itu kan kadang saling menunggu, jadi kan seperti buah si malakama saling menunggu ya. Jadi teman-teman selain itu bisa tinggal lihat yang seperti tadi yang saya lihat, yang saya paparkan, daripada selain melihat legalitas, teman-teman lebih lihat potensinya, momentumnya, kemudian dari komunitasnya, dari developernya, kemudian dari kerjasamanya. Nah, kerjasama, udah ada 5 entitas yang mau bekerja sama. Nah, kalau misalnya mereka kan melakukan filter, kalau misalnya developer abal-abal atau scam, mana mungkin mereka mau kerjasama? Mungkin cuma satu mungkin itu kita bisa ini ya, bisa sanksi, ini mungkin dari ini ya, dari teman-temannya sendiri atau dari developernya, bosnya bikin perusahaan baru. Nah, tapi di sini teman-teman bisa lihat ada 5 perusahaan yang bekerja sama. Seperti itu. Kalau modal 300K, dapat berapa? 300K ini 300.000 ya. 300.000 itu nanti tinggal dibagi ya. Kalau untuk modal tinggal potong 2%, kemudian bagi harga presale. Harga presale itu bagi 0,12, jadi 300K itu tinggal dibagikan ke USDT dulu, dibagi. Seperti itu. Untuk Ambo, kalau saya namanya siapa? Nama saya Luke dari Jakarta. Kira-kira berapa lama total supply NSG tersirkulasi? Nah, kalau ini belum tahu ya kalau untuk total supply, tapi kalau total supply tersirkulasi dari target yang developer itu sampai 3 miliar. Ini kemudian apakah kalau sudah listing, apakah ada jaminan liquidity lock?
Ini sepertinya sih pasti ada jaminan. Nah, di sini untuk liquidity lock sebenarnya, nah ini dari developer, dia mintanya diusahakan kalau bisa teman-teman mencari holder yang sifatnya bukan holder paus. Jadi developer nggak minta teman-teman misalnya masuk sampai jual sawah, jual rumah, kemudian gadai mobil, gadai sawah, gadai rumah, atau pinjol sampai masuk miliaran. Karena untuk menciptakan ekosistem yang sehat itu dari developer dia tidak mau misalnya ada invest 5 juta dolar tapi 5 wheel aja. Itu sangat tidak sehat untuk developer di Vietnam, tunggu aja karena kan cetek itu salah satu senjata kalau misalnya sekarang mungkin itu dari strategi dari company dari developer untuk nggak diumumkan untuk ceteknya, nanti ditunggu aja ceteknya. Jadi teman-teman jangan nungguin itu, yang penting kita aksi dulu. Di sini developer nggak harapin misalnya teman-teman masuk sampai jual rumah kok, atau misalnya jual mobil, jual rumah. Teman-teman bisa mulai dari kecil dulu. Karena kenapa? Karena teman-teman kadang beli token meme token misalnya di exchange di mana meme token yang kita nggak tahu ini token apa, nah ikut-ikutan FOMO misalnya ini token naik misalnya lagi chartnya lagi naik lagi pentung hijau, ya udah beli token apa nggak tahu, bahkan apa dari singkatannya itu apa, ini misalnya token ABC itu token apa nggak tahu namanya apanya apa, developernya apa nggak tahu, ya udah ikut-ikutan beli. Itu kadang berani beli sampai 2 juta 5 juta 10 juta masuk aja. Nah yang ini kita bisa ngelihat, bisa ketemu developernya, kita bisa ke kantornya. Nah, teman-teman kenapa nggak mau beli, nggak berani mencoba? Seperti itu. Toh, di sini ada bagusnya juga, sebelum TGE pun teman-teman bisa swap harga tokennya. Seperti itu ya. Teman-teman bisa swap harga tokennya. Dari Wayan NST yang lama itu bisa dijual di ini NST OTC. Bisa dijual di NST OTC. Seperti itu. Untuk cetik nanti tinggal tunggu pengumuman dari developer ya. Jadi saya nggak bisa mendahului developer, cuma itu sekilas info dari waktu acara di Vietnam itu kan dihadiri 300 holder yang masuknya juga nggak kecil juga. Nah, kalau misalnya developer berani umumkan itu, kan nggak mungkin juga itu. Jadi tunggu aja itu, dan saya nggak akan mendahului developer seperti itu. Dari Raja untuk 27 April itu bisa ke masing-masing timnya ya. Kalau untuk dari 27 April nanti itu bisa masing-masing ke tim pengundangnya. Oke, kalau nggak ada, mungkin 2 menit lagi. Jadi sekilas pesan dari saya untuk pengembangan dari komunitas New Society dari NSGP. Jadi teman-teman silakan coba, nggak ada ruginya, coba dengan kemampuan masing-masing. Bisa melakukan bior juga, karena kita tahu bahwa perdagangan kripto itu memiliki peluang dan resiko yang sangat tinggi, dan di sini tidak ada paksaan, tapi nggak ada paksaan, tapi kadang kalau misalnya kita melihat aja, kadang kita melihat kesuksesan dari teman-teman yang berani mencoba. Karena kenapa? Karena mencoba dengan nilai yang sepantasnya, dengan nilai yang kita bisa ambil, kita bisa pikul, nah itu nggak ada ruginya. Siapa tahu kita bisa dapat jackpotnya sampai 10x, 20x, kita nggak ada yang tahu. Karena di dunia kripto ini nggak ada yang mustahil, dan real di dunia kripto itu udah banyak terjadi yang orang yang dapatnya sampai 10x, 100x seperti itu. Untuk loading resiko terbesar sebenarnya resikonya sama, resiko nanti dari nilai asetnya, dari nilai aset kalau misalnya, karena di sini yang kita kembangkan adalah nilai aset. Jadi teman-teman dilihat kalau misalnya ngomong resiko yang dari tadi saya tekankan, teman-teman berani beli beli token meme token misalnya yang udah listing pun, teman-teman kayak misalnya tadi saudara saya kemarin 3 bulan lalu dia beli Doge di harga 38 sen. Nah, kurang apa Doge? Oke, kalau misalnya kita lihat resikonya, Doge udah terkenal, udah 38 sen, udah oke, udah terdaftar, semuanya udah resmi. Tapi sekarang harganya turun jadi 20 sen, mungkin 20 senan lah. Nah, itu kan juga rugi. Terus apakah ada yang menjamin ya? Apakah ada yang menjamin ya? Nggak ada yang menjamin ya. Misalnya, apakah kita bisa bisa apa ya?
bisa protes ke yang punya doki, yang bikin doki, ke developernya, ya nggak bisa atau gimana. Atau misalnya kita bisa protes ke exchange, nah, aku beli doki, kok harganya turun, balikin duit saya atau gimana, ya nggak bisa, tetap kurang lebih sama. Nah, di sini teman-teman untuk mengurangi resiko, teman-teman sebenarnya cukup melihat momentum pada saat masuk dan pada saat keluar. Dan saat ini adalah saat yang sangat bagus untuk masuk, karena masuk sebuah proyek yang sangat bagus seperti NSGP di waktu harga pre-sale. Di waktu harga pre-sale di harga masih 0,12. Karena teman-teman lihat nanti kalau misalnya sudah April, Mei harganya belum tentu 0,12 lagi. Kalau misalnya teman-teman masuk $100 sekarang dan $100 di bulan Mei, nanti dapat BNSG-nya lebih kecil lagi, seperti itu. Seperti itu teman-teman. Dan kalau misalnya $100-nya teman-teman alokasikan, daripada ini token apa NSGP, token apa masih nggak jelas, belum listing, teman-teman nggak percaya, teman-teman belikan token yang udah listing atau apa, apakah menjamin token itu pasti naik 2 kali lipat, 5 kali lipat? Karena ingat, kalau koin itu udah listing biasanya, maka dia akan lebih memerlukan momentum lebih banyak, karena udah banyak momentumnya yang udah habis, dan kebanyakan kadang udah waktu di ini ya, di exit liquidity. Kadang ada juga yang holdernya udah pada lari kemana, ke kiri, ke kanan, nggak tahu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, asumsikan kita punya $100, kita alokasikan ke BNSG atau alokasikan ke beli token yang udah listing, token meme token. Apakah menjamin token meme token itu bisa naik sampai 5 kali lipat? Belum tentu, atau nggak usah 5 kali lipat, sampai 2 kali lipat atau 50%. Belum tentu, tidak ada yang menjamin seperti itu teman-teman, sekalipun tokennya itu udah udah terdaftar di mana-mana. Jadi belum tentu. Jadi teman-teman di sini cari momentum, kapan masuknya dan kapan keluarnya. Peluang bagus kapan masuknya, kapan keluarnya. Kalau liquidity di sini untuk dari Fani, untuk centralized atau decentralized, untuk kedepannya akan decentralized. Nah, dari sana visi dari developer adalah mencari wallet holder sebanyak-banyaknya, karena dengan wallet holder yang lebih banyak nanti akan dibuat seperti DAO. Nah, itu nanti akan terdesentralisasi, dan tidak ada 5 atau 10 orang yang menguasai market. Kalau misalnya cuma ada 5 whale atau 10 whale yang masuk jutaan dolar, itu nggak sehat, benar-benar nggak sehat. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa manfaatkan momentum seperti ini, karena di dunia kripto itu tahu kapan masuknya lebih penting. Kemudian nanti kalau udah masuk juga tahu kapan keluarnya. Hold, kemudian tahu juga kapan keluarnya. Karena kalau misalnya teman-teman masuknya udah terlambat atau udah gimana ya, dan jangan FOMO. Biasanya teman-teman kadang beli token meme atau token meme yang udah pentung hijau, padahal itu pentung hijau ya udah waktunya exit liquidity, seperti itu. Teman-teman udah beli, kemudian teman-teman ya kita ini bagus 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 pada beli, misalnya yang orang besar petinggi Amerika beli 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 ya, mereka udah beli di awal dari bawah, kemudian kita jadi exit liquidity-nya. Apakah menjamin bakal naik? Nggak juga kan. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, berkenan atas waktunya mengikuti Zoom kali ini dalam bahasa Indonesia. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, saya akan undur diri, dan kita bisa ikuti Zoom berikutnya dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa yang lain. Mohon maaf kalau yang bagi baru masuk ya, karena Zoom-nya udah berakhir. Oke, thank you teman-teman. Saya ucapkan selamat malam, dan jangan lupa kita salam cuan ya, cuan terus dari NSG. Thank you teman-teman, kita akhiri untuk Zoom kali ini.